Yang jadi masalah adalah katanya, kenapa mungkin laki-laki baik yang seperti dia bilang, si laki-laki ini sama orang tuanya sebelum menikah, dari kecil sampai dia sebelum menikah, nggak dipersiapkan jadi laki-laki sejati dan jadi suami yang baik. Benar. Kurangnya pendidikan. Kurangnya pendidikan. Nggak disiapin. Iya. Begitupun juga anak perempuan nggak disiapkan. Mungkin ada beberapa kan, maksudnya orang tua nggak concern ke situ. Iya. Biasanya kan concernnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, selamat datang to our content. Yep. Spekulasi. Yes. Semoga teman-teman sehat. Okay, my baby. Alright. We are English now. Yeah, you know. Yeah. This is translator. Yoi. Translate. Kalau translator ada orangnya di bawah. Ah, itu. Tumpak lei. Oke, subscribe aja. Yeah. Subscribe, like, share. Ya, kalau misalkan emang suka like aja. Bagian supaya konten ini bermanfaat bukan untuk lu doang, tapi untuk teman-teman lingkungan. Siapa tahu lucu. Iya. Dan bermanfaat. Iya, kalau emang dikit ya mohon maklum ya. Iya. Tapi yang udah pasti lucu sih. Iya, kadang-kadang emang manfaatnya dikit. Kadang-kadang kalau banyak ya jarang. Kadang-kadang banyak ya jarang. Ya kan udah disebut kadang-kadang. Berarti kan jarang. Iya. Nah, gitu. Jadi gini Ji, gue pengen ngebahas satu hal yang mungkin agak rame ya sekarang. Gue banyak banget ngelihat di konten di IG, di TikTok, mungkin di short juga ada. Jadi dia tuh spill modelannya. Jadi spill pasangan, khususnya yang sudah bersuami istri. Terus di situ juga ada yang ngomong katanya tuh laki-laki tuh begini, perempuan itu begini, istri tuh begini. Terus juga ada statement yang nih gokilnya, buat perempuan itu masuk surga gampang, nurut aja sama suami, taat aja sama suami. Tapi itu benar kok, selama suaminya benar. Nah itu yang gue pengen bahas tuh. Yang menurut lo benar? Benar selama suaminya benar. Iya. Selama suaminya mengarahkan kepada kebaikan. Kan memang kalau di Islam begitu ya. Memang benar. Bahkan emang udah ketika menikah, ya artinya semua hak tentang bukan hak sih, maksudnya tanggung jawabnya itu si istri utamanya ke suami, bukan orang tua. Iya, beda dengan suami. Memang aturan seperti itu bukan semena-mena turun dan diatur oleh Islam. Mengapa? Karena laki-laki itu tanggung jawabnya lebih berat. Iya, bahkan kalau istrinya nggak sholat pun lakinya bisa kena dosa. Iya, betul. Karena tanggung jawab suami itu memang di dunia ada di akhirat. Contoh misal nih, ada seorang istri yang kurang baik agamanya dan sering melalaikan sholat, contoh tadi. Itu suami memang ternyata case-nya itu nggak ngajarin sholat. Maksudnya nggak ngingetin lah minimal kayak gitu. Berarti suaminya yang dosa tuh. Betul, istrinya nggak sholat, walaupun suaminya sholat tapi dia nggak ngingetin atau ngajarin, tapi suami sholat nih. Bahkan kalaupun suaminya pun nggak sholat, dia nggak bisa sholat misalnya, belum bisa, istrinya juga nggak sholat. Kalau gimana caranya? Ya lu ajak istri lu belajar ke guru, itu bisa jadi dosanya juga, kewajibannya bisa hilang. Ya, karena betul. Itu udah bentuk ikhtiar gitu. Ya betul. Bukan berarti didimin aja kasarnya gitulah. Ada usahanya, ada effortnya kan. Cuman kalau yang gue sering lihat tuh di konten itu, kadang kalau misalnya ada yang misalnya kan memang bukan cuman istri ya yang konten, misalnya istri Ustadz sama suami masuk surga gitu. Banyak juga konten-konten yang suami itu harus memuliakan istri, harus dengar ceritanya. Itu juga banyak gitu. Nah, cuman maksud gue kadang-kadang gue ngeliat di komen itu tergantung lakinya kayak gimana. Ya, laki-laki saya begini, begitu gitu. Jadi gue merasa apakah frame laki-laki itu memang seburuk itu gitu. Memang apakah di luaran itu nggak ada yang baik ya? Kalau misalnya ada yang baik ada yang buruk pasti ada lah, semua juga nggak mungkin enggak kan. Tapi maksud gue, apakah kebanyakan orang yang ditemui oleh wanita-wanita itu laki-laki yang buruk gitu? Ini bertanya gue gitu. Mungkin nanti teman-teman misalkan di sini ada yang perempuan bisa jawab juga tuh. Iya. Nah, apakah memang semuanya buruk? Tapi kayaknya nggak mungkin kalau semua buruk, pasti masih ada dong yang baik. Gitu. Iya betul. Cuman gue pernah dengar tuh
ceramah Ustadz. Hmm. Yang jadi masalah adalah katanya, Hmm. kenapa mungkin laki-laki baik yang seperti tadi lo bilang, Hmm. si laki-laki ini sama orang tuanya sebelum menikah, dari kecil sampai dia sebelum menikah, nggak dipersiapkan jadi laki-laki sejati dan jadi suami yang baik. Benar. Kurangnya pendidikan. Nah, Kurangnya pendidikan. nggak disiapin. Iya. Begitupun juga anak perempuan nggak disiapkan. Mungkin ada beberapa kan, maksudnya orang tua nggak concern ke situ. Iya. Biasanya kan concernnya, lu mau kerja apa ntar kalau udah lulus sekolah, mau apa? Concernnya nggak apa tadi. Oh, nggak bukan keluarga nggak tapi jadi, kesuksesan iya. masa depan ya. Padahal kan keluarga juga termasuk salah satu sukses juga. Artinya harusnya dua-duanya bareng gitu. Maksud gue pernah Dari dengar, akademisi iya, doang gue berarti. pernah dengar ceramah Ustadz gitu. Dan gue berpikir, iya benar juga. Iya. Karena banyak yang nggak dipersiapkan emang sama orang Betul. tuanya untuk jadi suami yang baik, kepala keluarga yang baik. Karena memang bagi gua, kita sempat ngobrol santai waktu itu. Memang khususnya nih, kan yang banyak kayak gini nih, konten yang kayak gini tuh gua ngeliat memang yang sudah bersuami istri ya. Banyak, bukan banyak ya, tapi keseringan gue menemukan orang yang sudah bersuami istri itu, mereka tuh sebelum menikahnya kurang paham yang namanya ilmu pranikah. Iya, kan gue pernah denger juga tuh ada ceramah begitu. Kenapa harus sibuk-sibuk sebelum nikah itu? Sibuk acara, tendanya, apa segala macam. Itu mah gak usah terlalu sibuk. Yang harus disibukin adalah fikih nikah, membangun keluarga sakinah, hak kewajiban suami dan istri. Itu Harus pranikah. sibuknya di situ sebetulnya. Itu pranikah menurut gua, bagaimana lu membangun suatu keluarga yang romantikanya tuh penuh dengan hal yang baik gitu. Makanya atau tuntunan. iya kan, insya Allah gue kan mau nikah nih ya. Iya. Kemarin gue, dan sekarang di KUA ada penyuluhannya, namanya BIMWIN, Apa tuh? bimbingan perkawinan. Wes. Jadi dapat 3 hari itu selama 3 hari apa 4 hari gue lupa. Sekitar 3 jam sampai 4 jam dapat tuh. Dan Untuk apa nih? jadi setiap Ilmu hari, pranikah? iya setiap hari ada materinya sejam-sejam gitu. Misalnya di hari Senin materinya ada 3 kan, Selasa apa gitu. Terus Itu tadi dulu. Itu atas kesadaran lu sendiri atau memang diharuskan untuk mengikuti itu? intinya lu dihubungin sama KUA, cuman lu mau datang terserah lu gitu. Aduh. Itu dia. Karena nggak bisa dipaksa juga. Itu dia yang Itu sulit. tergantung tujuan orang menikah tadi kan. Karena itu salah satunya. Itu artinya pas KUA memfasilitasi. Betul. Tapi kan setiap orang beda-beda, ada yang mau nikmatin fasilitasnya apa enggak. Gue kemarin ikut dan emang ada materi membangun keluarga sakinah, terus kayak di keluarga tuh harus segalanya transparan termasuk uang. Gue dapat ilmu juga di situ. Gue ikut kemarin. Memang itu salah satu solusi untuk memperkecil persentase perceraian. Iya. Ya itu bagus banget karena banyak, mungkin sering dah lu mungkin nemuin ketika lu tanya nih, misalkan udah jadi suami nih, temen lu udah jadi suami nih, bro lu nafkahin nggak? Nafkahin gimana? Tapi kan nafkah tuh apa gitu? Iya. Nafkah tuh kayak gimana bentukannya? Kayak macam mana gitu? Iya, bahkan kalau gue juga denger, kan gue sering lah pokoknya dengar ceramah dan kemarin juga ikut itu bimbel. Ibaratnya kalau lu bergadang pun ya, bercanda sama istri, ngobrol sama istri, nggak harus ini, nggak harus pegang tangan. Iya. Bahkan kalaupun lu bergadang sambil bercanda, bermesraan, itu ada nilai ibadah, bukan hal yang sia-sia dibandingkan lu ngobrol sama temen lu. Ini yang lebih manfaat sama istri loh, kata Ustadz gue pernah dengar, karena memang udah kewajiban suami menyediakan waktu buat istri. Wow, luar biasa. Islam tuh keren anjir. Iya, tapi kan banyak yang salah kaprah. Yap, betul. Itu benar. Banyak yang salah kaprah. Ya mungkin dari kedua belah pihak ya, karena menurut gua kadang-kadang perempuan kurang mengerti laki-laki, laki-laki kurang mengerti perempuan. Kan pakai peci kayak ambil. Enggak, ini mah sharing aja. Abis BIMWIN. Iya. Oh iya benar. Udah lama, udah 2 minggu yang lalu. Wah. Sebulan yang lalu ya. Takutnya lepas lagi tuh BIMWIN. Jadi bahkan ada ini waktu itu ada materi ini juga, apa namanya, kesehatan. Oh bagus nih, kesehatan apa nih? Iya, jadi artinya kalau berat segini kayaknya Mbak harus turunin lagi deh, nanti kalau hamil resiko gitu atau apa. Kayaknya Bapak harus ngurangin ngerokoknya deh, karena bagus ada banget aplikasinya kayak gitu. Bagus banget nih. Berarti emang fasilitas jatuhnya Kemenak ya itu? Itu dari Kemenak KUA sih. Ya tapi terserah lu mau nikmatin apa enggak. Soalnya kan gratis juga sebetulnya. Gue sih ya nikmatin lah, udah ada fasilitas kayak gitu kok. Iya, kemarin makanya gue pas gue tahu, gue datang deh coba gitu. Artinya itu kan membuat lu
sama-sama paham. Kadang gini Ji, contoh. Misalkan gue tahu hukum pranikah, lu tahu nih hukum pranikah nih, contohnya. Tapi karena kagak ikut itu, bini lu kan nggak tahu nih. Oh iya, Iya. makanya sebisa mungkin berdua ngikutnya. Kadang nih case-nya kadang mungkin teman-teman juga mungkin ada yang merasa kayak gitu atau kayak gimana kita nggak tahu kan, tapi kadang gini, kita tuh kalau misalkan ngasih tahu ke pasangan atau ke calon istri kita nih, kadang diterimanya tuh nggak semua. Oh iya. Artinya dia masih ada pembelaan dan argumentasi dia sendiri, enggak orang kayak gini-gini. Itu kenapa? Karena orang yang ngasih taunya itu lu, alias pasangannya. Ya karena mungkin kadang memang ini gimana ya, karena pasangan itu kan tahu jeleknya kita. Iya. Kita pun juga begitu. Nah, makanya di pengadilan itu ada namanya mediator. Iya. Itu fungsinya itu untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dengan bersikap netral kan. Iya. Sama ketika ada kajian atau bimbingan pernikahan perkawinan ini yang memberitahu orang lain padahal kita udah tahu, cuman karena yang nyampaikan orang, dia bisa menerima hal itu. Bukan kita tuh bener kan apa yang aku bilang, jangan kayak gitu. Iya paham. Jadinya nanti seolah-olah tuh kita menggurui dia. Memang kita harus ajarin ya, cuman kesannya kan ya cuman menurut gua kadang-kadang perempuan tuh kan cuek. Mungkin ada yang bilang istri saya udah cuek apa segala macem. Gua rasa kalau perempuan tuh yang gue juga mungkin pelajarin dari hubungan gue yang sekarang, satu sih butuhnya didengerin. ya, Pokoknya setiap hari tuh lo harus ngobrol, karena banyak juga pasangan yang mungkin udah berapa tahun udah nggak ngobrol, tuh kasihan sebetulnya. iya mungkin Ada sih gue pernah nemuin beberapa. kasihan sih kalau Iya, gitu. pokoknya ngobrol apapun lah tentang di HP-nya masalah kek atau apa kek gitu. Iya kemarin ini clicking bentok. Iya apa kek, maksud gue perempuan itu karena ngomongnya memang secara penelitian dia lebih banyak dibanding laki-laki per harinya, Iya. katanya. Dan dia kalau menunjukkan emosi atau lagi pusing, dia tuh cerita. Iya bener, yang penting keluar walaupun nggak ada solusi ya. Kalau Walaupun laki-laki tuh harus diem, iya butuh waktu kontemplasi memang laki-laki kalau lagi punya masalah. Dia harus sendiri dulu diem gitu, beda. Kalau perempuan dia cerita. Nah, kalau misalnya pasangan yang nggak menjadi pendengar yang baik, dia cerita ke orang lain udah pasti kan ini harus keluar. bahaya, Ini harus keluar. Entah ke sosial media itu lebih bahaya juga, atau ke temennya. Sebetulnya menurut gue itu juga cukup bahaya karena kita nggak tahu temennya punya motif baik atau enggak, atau ke cowok lain ini lebih bahaya lagi gitu kan. Waduh, Jadi itu iya, itu hukumnya tadi Bimwin. iya jadi apa, laki-laki tuh harus jadi pendengar baik. Secapek-capeknya pulang kerja menurut gua malam tetap harus dengerin istrinya Ya. cerita setengah jam kek, 40 menit kek. Benar. Habis itu lu mau ngelanjut ngetik atau apa, baca buku sendiri gitu, nggak apa-apa, yang penting udah ngobrol gitu. Atau nanti sebelum tidur ya bebas-bebas aja sih, tergantung siapa orang lah. Itulah emang apa ya, hiruk pikuknya kita memiliki pasangan, dan memang kita semua itu udah pasti memiliki pasangan, cuman karena memang kadang nggak sinkron aja, kurang sinkron. Contohnya kayak misalkan kayak gini, kita disalahin sama bini, lu main sama cewek lain lu, misalkan udah suami istri nih, emang apa sih kurangnya cewek, bini lu udah kayak gini juga. Lakinya bilang, lu di rumah pakai sendal terang mulu, jarang mandi ya, makanya gogah kayak cewek lain dong. Ada yang begitu. Tapi sorry to say nih, nggak selamanya perempuan yang salah atau nggak selamanya laki yang salah. Kadang lakinya juga salah. Lu kalau emang mau jadi bini lu mau jadi tetap cantik seumpama, tetap menghargai lu seumpama, lu harus memberikan apa yang harus lu berikan. Artinya kalau misalkan cantik di sini, kalau mau dicantik ya lu modalin. Iya, itu juga. Tapi artinya ya mungkin kalau modal tergantung ya, ada yang bisa ngasih baik, ada yang bisa ngasih dikit. Enggak, ini maksudnya contohnya aja. Misalkan contohnya gak usah pakai modal deh, kayak misalkan lu pengen bini lu tuh cerita sama lu, ya lu nya aja nggak cerita. Sebenarnya perempuan nggak perlu lu cerita duluan, dia bakal langsung cerita kalau lu dengerin. Iya, misalkan contoh case-nya aja gitu. Iya, kecuali memang dia nggak mau dengerin, itu beda lagi. Gitu, berarti kalau menurut gua. Berarti dia bukan kalau lu yang spesialnya. Ya intinya saling inilah, ada komunikasi gitu. Betul. Misalnya aku mau kamu begini ya, nanti aku juga mau kamu begini gitu. Jadi ngobrol aja. Tapi paling tepat itu benar sih, gue setuju. Itu Bimwin itu keren banget itu. Itu salah satu solusi yang
harus diacungi jempol ya, dan itu gue yakin sangat berfungsi karena ilmu pranikah itu seharusnya sudah dimiliki orang-orang yang sudah dalam fase lamaran. Iya ya. Itu udah harus. Kenapa? Karena lu harus tahu kewajiban lu apa sebagai suami, sebagai istri juga kewajibannya apa, dan haknya apa. Nah, satu lagi yang tadi gue pengen garis bawahi, tadi kan gue bilang ada ceramah yang karena laki-laki banyak yang nggak dipersiapkan buat jadi suami atau kepala rumah tangga yang baik. Iya. Gua rasa itu bisa terrealisasi dia dipersiapkan dengan baik kalau orang tuanya juga baik gitu. Maksudnya keluarganya, orang bapak ibunya tahu hak dan kewajiban masing-masing. Lebih kayak ke nggak masa bodoh nggak sih? Enggak, artinya Kebanyakan gitu, Ji. anak kan bakal mencontoh orang tuanya. Iya, ya, makanya gini, kebanyakan itu orang tuanya tuh kayak masa bodoh lah terhadap khususnya ilmu agama lu. Artinya gini, kalau orang tuanya masa bodoh, dia yang nggak tahu dan gak dikasih tahu, ya dia bakal tercipta seperti itu. Iya nggak sih? Iya, maksud Kesannya gua kayak masa bodoh. itu bakal terrealisasi kalau orang tuanya pun satu paham, kedua dia bapak ibunya paham kewajiban dan hak masing-masing. Jadi anak tuh udah ngeliat, Benar. udah mencontoh, oh bapak gua nggak pernah marah nih sama istrinya, gitu loh. Iya. Bapak gua nggak pernah bentak-bentak. Istri ibu gua juga kalau bapak gua datang selalu dilayani, kalau makan selalu ditemenin. Dia ngeliat pasti kan. Iya, Oh, kayak berarti misalkan harus begini gitu. kerja nih udah ada teh, yang memang kebiasaannya pulang kerja itu ngeteh, atau misalkan pulang kerja nanti sini tasnya dibawain gitu, atau enggak capek ya dipijitin. Iya, ya itu juga bisa berbalik juga kalau istrinya capek, ya suaminya mijitin juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuci baju nggak Iya, apa-apa, emang ngepel nggak apa-apa. Emang kenapa? Nggak apa-apa loh. Yang nggak bisa menyusui doang, kecuali pakai dot bisa. Beli bisa di warung. Iya kan pakai dot lu Iya. kata, iya elah. Iya, artinya bisa-bisa aja gitu. Jadi kalau kerjasama sih intinya, Betul. bukan hal yang gimana-gimana, kan diajarin sama Islam juga begitu. Artinya justru mesra kan ketika suaminya misalnya nyuci piring, istrinya lagi nyuci gitu, bisa saling mungkin bercanda. Kalau deketan kan sih mesin cuci, sini tempat nyuci piring kan. Men gini. Udah selesai belum? Dibalas lagi. Belum, Bang. Itu ngapain? Itu Senggol-senggolan. Oh iya. Senggol. Oh iya. Bisa juga sih, bisa juga. Ya sebelum kita tutup ya, gua secara pribadi semoga sampai di tempat yang luar biasa nanti. Amin. Ya lancar lah intinya. Amin. Ya, gue kira peresmian gedung tadi. Oh belum, nggak ada guntingnya, nggak ada gunting. Tadi salaman. So kita di belakang tembok ini. Ini gedungnya. Wow. Ya mungkin cukup sekian teman-teman di video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komennya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.